Oke. Ya, sambil beberapa undangan dibagikan, saya minta tolong panitia, RO, Winda, kalau ada Queen. Teman-teman akan dibagikan kertas checklist, ya. Semuanya punya pulpen? Sip, luar biasa, sudah mempersiapkan dan mencatat. Tolong kertasnya ini dibagikan dan sambil waktunya tidak terbuang, saya akan melanjutkan untuk share, ya. Karena ini penting banget. Minta tolong banget 15 menit sampai 20 menit ke depan ini concern benar-benar karena ini penting banget memutuskan dan memerdekakan setiap kita. Jadi minta tolong nanti sambil saya menjelaskan, teman-teman akan terima kertas checklist seperti ini. Ini membuat saya merdeka tahun ini. Saya itu punya sangat banyak ketakutan dan warisan yang jelek. Ya, di keluarga saya nggak ada yang bagus. Kakak saya pengedar narkoba. Mama saya kawin cerai, papa saya istrinya 3. Istrinya ada yang berbagai agama. Kakak saya yang nomor 1, nomor 2 itu punya sangat banyak kelemahan. Dan gak ada alasan untuk saya itu hari ini berdiri di sini tuh gak ada. Kalau gak karena checklist ini diberesin. Ya, jadi bahkan sampai udah melayani pun masih sangat banyak stuck dan kelemahan yang Tuhan bongkar dan akhirnya itu memerdekakan saya. Jadi buat saya ini sangat penting, ini sebuah game changer lah, ini sebuah momen perubahan yang akan sangat menolong setiap kita. Oke, boleh tolong PPT-nya? Setelah tadi Ibu Cherry membahas tentang Ibu Hana Cherry membahas tanah, kali ini adalah pohon, tapi yang next levelnya ya. Tanah tempat di mana teman-teman pernah tinggal. Pernah makan dari hasil tanah tersebut, ya kan? Pernah tinggal di mana, pernah ada di kota apa aja, provinsi apa aja, sambil dengerin ya. Saya percaya teman-teman semua bisa multitasking sambil semuanya terima checklist ini. Part kedua adalah kita akan membereskan semua kutuk dari pohon. Oke, pohon itu apa Kak? Dari ada tanah, ada pohon, ada nanti setelah saya ada Ibu Christine ukiran jiwa. Kemarin kita udah kenalan ya, jadi saya nggak kenalan lagi ya. Kali ini kita bahas pohon. Nah, pohon ini bukan tempat di mana kamu tinggal, tapi siapa keluarga di atasmu. Oke, latar belakang keluargamu, kamu lahir dari keluarga Batak atau Jawa atau Sunda atau campuran, ada Manado Ambon, atau engkau orang Makassar, atau engkau Papua. Ini adalah garis keturunan keluarga. Mungkin papa mamamu beda suku. Nah, di situ ada yang namanya aliran, saluran. Kalau kita anaknya dokter, kalau kita anaknya orang yang pintar, pasti saluran itu kecenderungannya turun. Tapi kalau kita anak orang yang suka berzina, ada saluran yang harus kita bereskan karena itu jelek. Kita nggak bisa milih keluarga, betul ya? Kalau tanah, kita masih bisa pilih mau tinggal di mana. Tapi khusus area ini kamu nggak bisa pilih. Ini udah kayak destiny ilahi, udah kayak kalau orang dunia bilangnya takdir. Tapi kalau kita bilangnya ini destiny dan memang Tuhan taruh kamu di keluarga itu. Dengan tujuan tertentu. Kabar baiknya, orang-orang hebat di Alkitab itu punya latar belakang keluarga, tidak ada satupun yang latar belakang keluarganya sempurna dan baik. Keluarganya rata-rata luar biasa berantakan. Entah dia lahir dari istri kedua, Daud itu bukan anak istri sah. Dari istri yang gundik yang selanjutnya, makanya dia nggak dianggap. Kabar baiknya, orang-orang begitu Tuhan lirik. Jadi teman-teman kalau terima daftar ini sambil saya menjelaskan, kalau teman-teman gak dengerin nanti susah menjawabnya. Dan ini dicentang seberapa yang engkau tahu ada di garis keluargamu. Misalnya mamamu suka pergi kuamia atau ngeramal, centang di situ. Nenekmu kau tahu pernah punya simpenan jimat ya. Walaupun itu gak turun ke kamu, centang dulu karena kita harus potong itu semua. Oke, mari kita bereskan pohon,
kehidupan kita. Banyak orang sangat ingin hidup benar, tapi selalu jatuh di pola yang sama. Saya percaya nggak ada orang yang pengen lahirnya langsung jadi orang jahat. Cita-citanya masuk penjara, nggak ada. Kita semua pengennya hidupnya itu benar. Tapi saya nggak tahu Kak, saya itu udah WL, saya itu udah nari. Tapi nggak tahu setiap kali saya mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, saya tapi pasti jatuh lagi. Saya udah pimpin KKR dan WL nari, pulangnya kesepian dikit saya langsung buka situs-situs gak bener. Saya langsung lihat film-film yang gak bener. Saya selalu jatuh tapi saya gak mau. Nanti saya datang gereja lagi, saya tahu hati Tuhan sedih. Tapi saya gak tahu Kak, kenapa ya? Setiap kali 2 detik aja iklan misalnya dengan tampilan vulgar sedikit, itu membuat hati kita ngeklik dan akhirnya nonton dan bablas. Jadinya kecenderungannya jadinya jatuh lagi. Karena ada akar yang perlu kita bereskan. Ada aliran yang perlu kita potong. Akar ini gak kelihatan tapi dia sangat berpengaruh. Pohon itu kan ada yang kelihatan cuman batang, daun dan bunga buahnya. Tapi akar kan gak kelihatan. Gak bisa tumbuh pohon buah yang bagus. Kalau akar di dalamnya itu udah berulat, nggak bisa. Yang perlu dilakukan apa? Ya harus dipotong dulu akarnya. Jangan potong batangnya. Jangan potong pelayanannya. Teman-teman saya itu bersyukur. Saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi di Mahanaim kami tidak ada satupun orang benar. Tapi ketika kami diizinkan dikasih kesempatan, dan kami mungkin punya kecenderungan jatuh lagi, kami nggak dibuang di sini. Buat saya ini tempat terbaik. Kita semua dari gereja ya. Di gereja kan kalau misalnya kita udah pelayanan, kita bikin salah biasanya kena skors, betul ya? Itu karena saya juga dari gereja juga, biasanya kena skors. Saya tidak bilang itu salah. Tapi kadang-kadang ada skors yang mematikan. 6 bulan gak boleh pelayanan. Wah mati kita kalau 6 bulan kita gak boleh ketemu Tuhan. Gak boleh bersentuhan dengan hadirat Tuhan. Tapi di tempat ini, kami ini orang-orang yang dikasih kesempatan. Teman-teman mungkin tahu lah di sini ada Ibu Ruth. Kalau nggak, saya nggak tahu Ibu Ruth sudah sharing di youth atau belum. Ada Kaleo, ada Kak Obaja. Even Ko Joshua Christian atau Pak Christian Lazarus. Coba tanya deh, berapa juta kesalahan yang kami sudah buat? Wah mungkin kami udah nggak bisa ngitung. Tapi apa kami dikasih anugerah, kami dikasih kesempatan. Untuk kami kenal, bukan berarti kami bikin dosa pelayanan, bukan. Kami di sini diajarin bahwa ya kamu punya kelemahan. Tapi mari jangan berhenti merangkak terus mendekat ke Tuhan. Ya kamu pendarahan, berbelas-belas tahun hidupmu, mentalmu, karaktermu pendarahan. Marah-marah terus, maki-maki terus, omong kotor terus. Tapi jangan berhenti merangkak, cari kaki Tuhan, pegang ujung jumbainya. Jangan berhenti. Sependarahan apapun engkau, jangan berhenti terus merangkak. Walaupun murid-murid Yesus berkata, hei kamu jangan mendekat. Tapi jangan berhenti merangkak. Sampai pendarahanmu berhenti. Dan urusan pohon ini ada sangat banyak. Sifat yang diturunkan papa mamamu. Kecenderungan pola pikirnya. Kecenderungan keluarga. Kalau di kami, di Sumatera, ya saya orang Sumatera, saya orang keturunan Chinese tapi tinggal di Sumatera, ngomong suara besar itu biasa. Hei mau kemana kau? Itu bukan marah, itu memang bahasa hari-hari. Di orang Batak nggak ada ngomong alon-alon. Nah makan dulu ya, nggak ada. Di orang Papua juga begitu. Hei kau bagi dulu makanan kau dulu sini, kasih dulu saya satu. Itu bukan marah, itu akrab. Tapi kalau di Sunda, di Jawa nggak boleh begitu. Lewat itu harus permisi. Nah itu latar belakang keluarga yang menentukan. Kebayang ya saya dari Sumatera belasan tahun harus tinggal di Jawa. Teman-teman saya setiap kali datang ke rumah saya bilangnya keluargamu berantem terus tiap hari. Enggak, itu loh mamamu nyuruh makan teriak-teriak. Itu biasa. Memang begitu orang Batak, orang Chinese di Medan begitu biasa. Makin teriak makin sayang, tapi bukan karena marah ya. Jadi setiap keluarga punya pohon yang berbeda-beda, alirannya beda-beda.
Next slide. Cepat karena waktunya sedikit. Nah, kutuk dari pohon, oke? Itu berasal dari dosa keturunan di atas kita yang berhubungan darah dengan kita. Termasuk juga bukan cuma yang darah, pemimpin rohani. Orang yang engkau taruh di atasmu. Itu juga ada pohonnya, karena apa? Ada alirannya, kan engkau dicangkokkan. Secara roh walaupun tidak punya hubungan darah. Konsekuensi dosa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal negatif dalam bentuk sakit penyakit. Beberapa sakit penyakit itu turun dari generasi ke generasi. Kalau di atasmu ada riwayat diabetes, kamu punya potensi besar. Makanya itu kita harus putus-putusin. Kita gak ada yang mau sakit-sakit di sini. Amin. Kalau di atasmu pernah gugurin, pernah kawin cerai, pernah berhutang, pernah terkena kasus di penjara, itu ada alirannya yang kamu harus putuskan. Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada kakek nenek yang sempurna. Bahkan ini sampai 7 sampai 3 berapa keturunannya? Sampai keturunan ketiga dan keempat. Kadang kita udah gak tahu nenek kakek buyut kita punya kegagalan apa. Makanya kita perlu untuk tiap hari disingkapkan, dibantu oleh Roh Kudus. Oke? Rantai belenggu ini seringkali kita gak sadari, tapi dia yang menentukan engkau dapat kutuk atau berkat. Putuskan. Hari ini yang kutuk-kutuk salurannya kita potong. Yang berkat salurannya juga ada dari orang tua kita. Kalau orang tua kita itu cinta Tuhan, itu juga ada salurannya ke kita. Yang baik dan yang buruk. Kita perlu potong semua yang buruk. Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang menghukum dosa papanya, dosa orang tua, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kalau orang tuamu, kakekmu pernah ngomongin hamba Tuhan, itu hukumannya bisa sampai turun ke kita. Nah itu kita mau beresin. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi setiap kali dapat pemimpin rohani pasti kita benci. Mungkin orang tuamu pernah ngomongin hamba Tuhan. Saya pernah konseling soalnya. Pasukan, pemimpin. Saya sungguh-sungguh loh dalam Tuhan. Dan anak ini sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pemimpin. Tapi kenapa ya hidup saya itu susah banget jebol. Tiba-tiba Tuhan bukain, papamu pernah ngomongin hamba Tuhan Bahtera. Bener. Dan hidupnya dia susah banget, selalu ada awan, selalu ada selubung. Gak pernah bisa breakthrough dalam keuangan, dalam banyak hal. Setelah dia tahu itu, dia doa dan dia putus-putuskan, hari ini hidupnya breakthrough dan dapat berkat besar. Papanya pernah ngomongin hamba Tuhan Bahtera. Bukan dia, tapi Tuhan tetap secara hukum tetap itu dituntutkan kepada sampai keturunan ketiga dan keempat. Next lagi. Next. Tuhan sanggup merekayasa. Jadi mau apapun yang, Bu, Kak, saya kan tidak tahu ya keturunan di atas saya 3, 4 itu bikin apa aja. Mungkin pernah curi uang, kan saya nggak tahu. Tapi kabar baiknya Tuhan sanggup merekayasa. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Tuhan akan rekayasa, Tuhan akan bisa mencangkokkan pohon kita yang udah busuk akarnya, yang udah rusak, Tuhan bisa cangkokkan ke tanamannya Tuhan. Seperti kalau di ilmu tanaman itu bisa di stek ya, kalau yang suka tanaman. Bisa dicangkokkan. Sehingga jadi tanaman baru yang ilahi, yang akar-akarnya yang jelek udah gak ikut. Aku mematahkan dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, kita semua anak muda di sini, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Bisa kembali bertaruk. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya, sedang membuatnya hari ini. Amin. Next slide. Nah ini saya kasih contoh ya, 2 contoh yang cukup jelas. Suku Benyamin itu pernah dapat sebuah perkataan jelek. Kamu paling kecil. You are nothing. Kamu paling kecil suku Benyamin. Upahmu gak seberapa tapi kamu paling kecil. Ada ayatnya, suku paling kecil dan mungkin dibilang bahwa dia tuh suku paling imut-imut lah ya, paling kecil gitu. Sampai ada keminderan di keturunan selanjutnya. Keturunan Benyamin salah satunya adalah Saul. Dia udah jadi raja, tapi
Daud dipuji, tantrum hatinya. Dia udah jadi raja, ngelihat bawahan itu dipuji sama rakyat, nggak tenang, menggila Saul. Karena apa? Ada sebuah aliran, aku tuh nggak aman kalau ada orang lain yang lebih baik. Tapi ada juga keturunan Benyamin yang memulihkan dan memutuskan aliran kutuk yang jelek. Esther itu juga keturunannya Benyamin. Mordekai juga keturunan Benyamin. Di perjanjian baru Paulus juga keturunan dari Benyamin. Yang Saul tidak membereskan TPU hari itu gak ada retret G7. Jadi Saul gak tahu. Kalau Saul tahu mungkin dia lebih bisa diubahkan. Tapi kita tahu nasib hidup Saul dari raja pilihan Tuhan. Nggak jadi siapa-siapa ujungnya. Dan kita lihat Esther yang bukan siapa-siapa. Anak yatim. Dia tuh udah nggak punya orang tua, makanya diasuh Mordekai. Jadi ratu yang membebaskan satu bangsa. Beda jauh. Padahal akarnya adalah minder. Karena suku paling kecil. Next, yang kedua. Imam Harun. Karena saya panggilan imam, saya pelajarin. Imam Harun ini punya anak tuh 4 sebenarnya. Tapi yang 2 disambar, ada Nadab dan Abihu, disambar karena memberikan api asing. Anehnya turun tuh, Imam Eli ternyata keturunannya dari Harun. Harun itu punya kecenderungan apa? Takut ngomong jujur sama rakyat. Kan dia punya kesalahan, dia bikin patung lembu emas. Tahu ceritanya? Musa naik, rakyat bilang Musa gak turun-turun. Bikinin Tuhan dong buat kami. Harusnya imam besar pakai otoritas bisa bilang enggak, itu bukan kebenaran. Tapi dia takut. Dia ikutin suara rakyat. Kumpulin emasnya, cincinnya, giwangnya. Dia bikin patung emas. Seorang imam besar bikinin berhala. Itu big mistake banget. Hampir dibunuh dia sama Tuhan, ada ayatnya. Dan sikap itu gak dia beresin. Turun sampai ke Eli. Bukan Eli penari ya, Eli penari luar biasa. Imam Eli yang di Alkitab. Gak berani ngaunter kesalahan anaknya. Anaknya berzina, ngambil persembahan, anaknya bikin ulah, gak ditegur. Dan anaknya dua-duanya kembali disambar Tuhan. Hofni dan Pinehas. Sedih banget loh. Ternyata kakeknya pernah jadi orang pengecut. Dengan tidak mengurangi segala hormat saya buat imam besar Harun ya. Tapi gak berani bersikap tegas. Turunlah ke Eli. Imam Eli hari itu. Tapi ada juga yang berhasil. Kalau teman-teman tahu keturunannya Harun itu juga ada Eleazar, Pinehas itu cucunya Harun. Itu keren banget membela kebenaran Tuhan. Pinehas itu keren banget, Zadok itu keren banget. Dia berani stand out. Di saat semua nabi-nabi yang salah, imam-imam yang salah, tidak menyembah Tuhan, imam-imam Baal, dia berani stand out. Ini orang-orang yang berani memutuskan. Dan mereka bertiga dipuji Tuhan. Pinehas itu dipuji Tuhan. Dia berani meresikokan diri membela kepentingan Tuhan. Hasilnya beda banget. Pohonnya sama. Apakah ada next slide? Slide terakhir, oke. Ruth. Gak ada pohon yang bagus dari hidupnya. Ruth itu keturunan bangsa Moab. Lahir dari hubungan incest, tadi sempat dibahas. Dari keturunannya Lot. Lot tidurin anaknya, lahirlah ke bawah-bawahnya ada Ruth. Dan Ruth ini keturunan di atasnya itu tidak pernah memberi makan minum umat Israel yang keluar dari Mesir. Bahkan mereka mengupah Bileam untuk mengutuk Mesir. Itu bangsa Moab. Bangsa Moab mengajak bangsa Israel berbuat dosa. Banyak, panjang banget. Tapi Ruth beresin nih pohonnya. TPU-nya dia beresin. Singkat cerita kita tahu Ruth jadi nenek moyangnya Yesus. Itu mulia banget. Dari kutuk yang udah pernah dilepaskan sampai selamanya bangsa Moab gak bisa masuk dalam jemaah Tuhan. Tapi ada sebuah pembalikan, pemotongan, dicangkokkan dari akar busuk jadi tanaman ilahi. Dia menikah dengan Boas dengan rekayasa Tuhan. Tapi ini yang dia lakukan, memisahkan diri, masuk tudung perjanjian. Ini semua yang harus teman-teman kerjakan. Ikatkan dirimu dengan perjanjian, potong semua akar yang jelek. Beri dirimu ada di bawah tudung yang benar. Teman saya yang
saya cerita tadi, papanya ngomongin hamba Tuhan Bahtera. Akhirnya satu yang Tuhan suruh, dia diangkat anak sama salah satu pemimpin Mahanaim. Hidupnya berubah. Karena ada tudung yang baru. Tapi setiap orang caranya beda-beda ya. Nggak semuanya harus begitu. Semua minta diangkat anak itu ya nggak lucu juga. Tapi orang ini benar-benar butuh breakthrough. Karena papanya jahat banget omongannya kepada hamba Tuhan. Dia akhirnya memilih, tolong angkat aku. Tolong aku diangkat anak rohani. Hidupnya berubah. Ajaib loh. Itu beneran terjadi.